Saya yakin dari semua visi dan misi kepala desa yang terlantik, yang tertuang dalam buku RPJMDes 6 tahun jabatan itu, tidak semua mengakomodir kebutuhan-kebutuhan ataupun kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada semua elemen masyarakat. Saya tidak yakin kalau itu akan terakomodir semuanya. Khususnya bagi para kaum marginal, terkhusus difabel. Proses Musrenbangdes, musyawarah rencana pembangunan desa. Musyawarah rencana pembangunan desa ini kegiatan rutin, Bapak Ibu. Kegiatan rutin ini saya langsung aja lah, nggak usah pakai pembukaan karena tadi udah dibuka. Jangan dibuka lagi. Jangan dibuka lagi, nanti semriwing masuk angin ya. Dibuka cukup sekali saja. Kegiatan tahunan yang membahas dalam 1 tahun ke depan itu pemerintah desa mau ngapain? Itu Musrenbangdes, musyawarah rencana pembangunan desa. Outputnya atau hasil dari Musrenbangdes ini adalah dokumen RKPDes, rencana kegiatan pemerintah desa dalam 1 tahun. Sebenarnya desa ini sudah punya rencana yang panjang ya, yang 5 tahun ya, 6 tahun maaf, sesuai dengan jabatan kepala desa terpilih, terlantik. Ini yang namanya RPJMDes, rencana jangka menengah. RPJM, rencana pembangunan menengah desa, yang itu waktunya 5 atau 6 tahun sesuai dengan jabatan kepala desa. Itu merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa terpilih. Nah, supaya arah pembangunan desa dalam 1 tahun itu jelas dan terketahui anggarannya berapa, maka dilaksanakanlah musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrenbangdes. Kebetulan kalau di Kabupaten Kebumen kita melaksanakan agenda tahunan ini serentak di 449 desa. Jadwalnya itu antara bulan Juli sampai dengan Agustus. Tiap tahun ya. Paling akhir nanti Desember. Juli Agustus, September. Biasanya Juli Agustus. Ya, ini kebetulan kita sudah berada di tanggal 29 Juli. Nah, bentar lagi kita masuk bulan Agustus, dan kalau tidak salah Pemda Kabupaten Kebumen sudah membagikan petunjuk teknis mengenai tata cara penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa ke semua desa di Kabupaten Kebumen. Ada 449 desa. Yang kelurahan beda lagi nanti ya. Tidak akan saya bahas karena beda mekanismenya beda antara Musrenbangdes dengan Musrenbangkel kelurahan. Intinya adalah dalam musyawarah rencana pembangunan desa ini, semua warga desa itu punya hak yang sama untuk menyampaikan gagasannya. Meskipun tidak mungkin dalam proses musyawarah itu semua warga desa kumpul ya, kan nggak mungkin. Karena jelas tidak mungkin, karena mungkin warganya ada yang 2000-an, 3000-an. Kalau diwakili oleh kakak misalnya satu rumah, satu kakak yang hadir itu pun tidak mungkin, karena itu ada perwakilan. Yang biasanya perwakilannya itu diambil per dukuh atau per RT. Idealnya memang ini musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrenbangdes ini dimulai sejak dirembukan tiap RT. Bahkan tidak hanya tiap RT, ada lembaga-lembaga tradisional ya, lembaga-lembaga non formal yang di desa. Misalnya kalau lembaga formalnya kan jelas musyawarah dusun, musyawarah RT, kumpulan RT kan jelas itu lembaga formal. Yang tidak formal misalnya kumpulan ibu-ibu ketika belanja sayuran. Nah, kan biasanya ngerumpi kan? Nah, ngerumpinya di situ tentang apa? Hal-hal yang sedang ngetren di masyarakat gitu. Sambil jualan sayur kan biasanya ngerumpi rembukan apa itu. Tidak hanya 1-2 orang. Biasanya kalau jualan sayuran, pedagang sayuran keliling datang itu kan, terus pada beli ini kan banyak orang itu. Nah, itu pun bisa dijadikan forum untuk rembukan sebenarnya. Kemudian yang kedua, yang sekarang udah jarang sekali, acara petan ya. Petan ibu-ibu.
Peta golet itu mah loh kalau zaman dulu itu kan. Ya, kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Benar ya Pak. Ya, orang petan itu kan asik sekali. Ya, asik sekali. Itu yang diceritakan kemana-mana itu. Ya, nah. Berarti ya. Itu yang diceritakan kemana-mana. Semua tema masuk itu di acara petan sama rembugan bakul sayur itu. Nah, ini kan bisa dibawa ke forum pertemuan tingkat RT. Nah, di RT nanti dibawa ke tingkat RW atau dusun atau kadus. Di kadus nanti dibawa ke tingkat desa. Saya yakin dari semua visi dan misi kepala desa yang terlantik, yang tertuang dalam buku RPJMDes 6 tahun jabatan itu, tidak semua mengkomodir kebutuhan-kebutuhan ataupun kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada semua elemen masyarakat. Saya tidak yakin kalau itu akan terakomodir semuanya. Khususnya bagi para kaum marginal, terkhusus difabel. Marginal, orang yang terpinggirkan. Margin kanan maupun margin kiri, kayak mesin ketik gemian. Ada margin batas kanan, batas kiri. Marginal itu orang yang terpinggirkan. Contohnya ya difabel, kemudian ODGJ, kemudian orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Nah, itu. Nah, padahal kalau kita mau tengok ke belakang, sebelum proses Pilkades itu dilaksanakan, semua warga desa yang sudah berumur 18 tahun, tidak peduli apakah dia itu pejabat, apakah dia tukang becak, apakah dia berjalan dengan 2 kaki, apakah dia berjalan dengan 1 kaki, apakah dia tidak bisa bicara, semuanya didata ketika menjelang proses Pilkades. Gimana? Iya, semuanya didata. Bahkan orang yang sedang berbaring bertahun-tahun didata, didatangin. Besok pilih saya ya, terutama foto-foto ya Ibu. Foto-foto ya biasanya. Besok pilih saya ini. Ini programnya saya begini-begini. Ketika dia datang, dia mungkin ya kalau dia ada politik uang mungkin nyangoni ya mungkin itu. Tetapi ketika nanti setelah pilihan selesai sudah dilupakan. Iya betul. Iya, ini realita saya yakin di